ketika ada isu bahwa akan terjadi gelombang, karena selama ini tenang dia meremehkan, nggak mungkin, kita ini kan begini, kita kan kuat, kita kan begini, begitu gitu. Karena selama ini hidupnya tenang. Benar. Sehingga dia berasumsi bahwa itu hanya isu. Quote and quote, dia sebenarnya tidak mau menerima. Dia menolak bahwa prediksi-prediksi itu akan terjadi. Sekecil apapun persentasenya, ya tetap aja ada persentase kemungkinan terjadi. Betul. Kalau itu terjadi, bagaimana? Kalau besok Levala People dipanggil oleh HR untuk disampaikan bahwa Anda tidak dilanjutkan lagi kontraknya, itu apa yang akan terjadi sama Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Levala People, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan saya Ahsanul Bisri dalam Podcast Indonesia. Tempat ngobrol asik yang bikin naik level. Well, Levala People, Bro Bisri sudah 2026. Nggak terasa ya? Nggak terasa. 2025 sudah lewat, kita masuk di tahun baru 2026 dan kami ingin mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2026 untuk Levala People semua. Mudah-mudahan semua Levala People dan kita juga di sini sama-sama di 2026 ini makin baik lagi ke depannya, makin sukses dan makin bisa berdampak baik bagi banyak orang. Amin. Levala People, bentar dulu sebelum kita lanjut Bro Bisri, kita mau sampaikan dulu. Levala People mungkin mendengar suara-suara gaib. Suara apa itu, Coach? Gitu ya. Nah, harap maklum ya Bro, Levala People. Kenapa? Karena lagi ada renovasi. Betul. Ya. Suaranya gitu amat ya. Aduh, lagi kenceng-kencengnya ini ya. Mengingatkan pada sesuatu. Oke, lagi kenceng-kencengnya nih ya. Lagi ada yang ngebor ya. Mungkin sambil ngebor ada yang tidur juga gitu ya. Sambil ngorok gitu. Betul. Nah, jadi mohon dimaklumi ya, harapannya apa yang kami berikan ini tetap bisa didengar, tetap bisa disimak dengan baik oleh Levala People. Gitu ya. Betul banget. Bro Bisri, 2026 di season ketiga ya. Betul. Kita season ketiga. Di episode yang pertama di awal tahun ini apa yang mau kita bahas itu ya. Nah, kita mau membahas satu hal yang penting banget. Karena ini tuh melihat pola di 2025, 2024 yang kayaknya kondisi ekonomi, politik gitu ya. Lagi lucu-lucunya ya. Geopolitik lah ya, lagi lucu-lucunya gitu ya. Apalagi belakangan 2025 kemarin kita melihat fenomena bencana alam untuk saudara-saudara kita di Sumatera, Kalimantan gitu ya. Kita juga turut berduka ya. Betul, pastinya kita turut berduka ya. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan dan beberapa daerah lain yang tertimpa bencana mudah-mudahan segera dimudahkan ya untuk dikeluarkan dari situasi-situasi sulit di dalam bencana. Amin ya. Dan melihat itu ternyata nggak cuma ada bencana aja, Coach ya. Oke, apa itu? Kalau kata siapa yang suka ngeramal? Udahlah, kita nggak usah sebut Mama ya. Loren ya. Oh enggak, itu almarhum itu ya. Udah nggak ada ya. Nah 2025 itu sama 2024 itu kan banyak kejadian. Nah dari sisi perpolitikan di Indonesia, dunia ada perang di sana gitu ya. Di Amerika juga Venezuela kemarin. Kemudian menarik dari PBB Indonesia jadi presiden 2026 nih PBB kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Betul Levala People? Belum. Ya kalaupun salah ya salah. Iya berarti salah ya. Kalau nggak salah benar ya. Kalau nggak salah benar betul ya. Nah belum lagi kondisi ekonomi di mana dampaknya tuh nggak cuma terasa bagi teman-teman yang punya bisnis, tapi teman-teman yang bekerja ya. Nah juga terdampak ya. Betul, banyak yang kita sama-sama kenal juga, Coach. Baik yang kita sama-sama kenal atau saya kenal teman-teman saya, itu juga mereka merasakan dampak. Bagaimana ternyata mereka dipanggil dan nggak ada pilihan
Ya. Besok tuh udah langsung resign, langsung Di PHK. Apa itu? PHK. Apa itu? PHK. PHK ya. So-soan bahasa Inggris ya. Dan itu benar adanya Coach terjadi. Iya, Nah, di betul, lingkungan betul. sekitar kita Iya. maupun yang circle-circle kita masing-masing. Yang sampai teman saya curhat gitu ya. Gimana kalau gue jadi freelance dan akhirnya dia jadi freelance sekarang. Betul. Ada yang karena memperjuangkan sesuatu akhirnya di-cut gitu Iya, ya. iya. Belum lagi banyak curhatan-curhatan pemilik bisnis di sosial media gitu ya atau di komunitas bisnis. Mereka merasa 2025 Ya. itu banyak merasa kayaknya agak sulit gitu ya. Kondisinya sulit ya. Betul, kondisinya itu sulit untuk mencapai target-target. Dan kita sering lihat mungkin di konten-konten ya, konten-konten Betul. reels, kami pamit undur diri, Nah, ada kafe yang betul, mungkin ada sudah kafe. buka lama tiba-tiba tutup, macam-macam. Program televisi TV gitu ya. juga ya, stasiun TV yang Betul. kemudian programnya harus tutup. Betul, betul ya, yang menutup beberapa divisi dan sebagainya gitu Betul, ya. betul. Dan bahkan kalau kita ngomongin di training juga saat kita handling training, betapa banyak yang karena core bisnis grup besarnya ini punya anak perusahaan, dari core-nya dipindahkan ke anak perusahaan karena nggak mau di PHK, perusahaan masih Betul. mau, tapi ya kurang gaji, kurang Iya. ini gitu ya, dan itu terjadi. Kondisi Betul. bisnis, kondisi politik semuanya sedang tidak ya. baik-baik saja nih Coach. Nah, jadi yang ini bukan menakut-nakuti level people ya. Ya. Karena Ini baru awal tahun kok ini podcast ini udah nakut-nakutin sih ya. betul ya. Karena ibaratnya BMKG, kita udah baca nih ramalan cuaca, bukan ramalan sih, prediksi. Karena kan kita membaca pola gitu ya. BMKG membaca pola dan kita juga membaca pola. Jangan sampai kemudian nantinya kejadian gitu ya, kitanya belum siap. Nah, makanya kita mau ngobrol sama Coach Samsul yang memang punya background IT security ya. Ya, ilmu Ada tafsir. apa hubungannya dengan IT security? Yang bagaimana melihat perubahan dengan sudut pandang IT, Coach. Ya, karena yang namanya orang IT kan pasti melihatnya nanti kalau terjadi IT-nya gimana? tinggal 2% kayaknya. Udah murtad dari IT. udah training ya. I-nya internasional, T-nya trainer ya. Ya, yuk. International trainer ya. Iya, international trainer ya. Gimana nih Coach melihat Ya, situasi ini? thank you Prof. Bisri, level people. Dan benar banget ya, kondisi-kondisi selama yang ini beberapa tahun belakangan ini kalau kita lihat polanya itu ya berubah ya. Jadi bukan di pola yang tenang laut ya, kalau saya ambil ilustrasi laut itu Betul. tenang gitu ya. No, dia laut yang berombak saat ini dan ombaknya cukup kencang. Ya, ada yang kemarin kita lihat baik-baik saja kerjanya tiba-tiba di PHK ya. Betul. PHK gitu ya. Atau kemudian kadang ada mungkin kita lihat wah ini perusahaannya dia yang dia bangun itu lagi bagus-bagusnya tiba-tiba harus pamit Betul. diri gitu kan. Dan itu terjadi. Real beneran terjadi. Nah, kalau melihat kondisi-kondisi ini, kalau tadi dikatakan ya saya dulu sebelum masuk ke dunia pengembangan pengembangan perusahaan dan organisasi dan pengembangan diri gitu ya, pengembangan diri dan organisasi, saya kan lama di IT, spesifiknya di security, IT security. Nah, itu waktu saya dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang ya karena sudah lama, jangan tanya sekarang ya, karena saya udah lama tidak mengikuti. Tapi waktu dulu itu ada satu jargon yang yang dipegang sama teman-teman yang berkecimpung di dunia IT security, yaitu kalau ada sesuatu itu kalau sesuatu itu mungkin terjadi maka dia pasti terjadi. Jadi proposisi IT. Nah, proposisinya ya, proposisinya IT ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya itu bukan mendahulukan Tuhan, bukan, atau kemudian mendoakan supaya hal-hal buruk terjadi, bukan. Itu lebih kepada kita perlu siap. Kita perlu siap. Kenapa? Kemungkinannya ada. Ya, kemungkinannya ada, kan dikatakan kalau sesuatu hal mungkin terjadi maka dia pasti terjadi. Artinya kalau kemungkinannya ada itu berarti bisa jadi terjadi tuh. Nah, kalau di IT security bilangnya itu pasti terjadi. Kenapa dikatakan pasti? Supaya kita benar-benar siap-siap. Enggak menganggap itu itu nggak mungkin terjadi gitu. Itu mah cuman ini. Dan itu salah satu
saya lupa istilahnya. Ada istilahnya itu, saya lupa istilahnya. Dan memang itu yang terjadi di banyak masyarakat. Menganggap karena dia selama ini hidupnya tenang. Betul. Ketika ada isu bahwa akan terjadi gelombang, karena selama ini tenang dia meremehkan, nggak mungkin, kita ini kan begini, kita kan kuat, kita kan begini, begitu gitu. Karena selama ini hidupnya tenang. Benar. Sehingga dia berasumsi bahwa itu hanya isu. Quote and quote, dia sebenarnya tidak mau menerima. Dia menolak bahwa prediksi-prediksi itu akan terjadi. Betul. Dan itu cukup masif di masyarakat kan. Nggak mungkin itu terjadi. Gini kan sekarang udah canggih. Sekarang masa begini. COVID contohnya. Betul. Awal-awal 2 orang kena. Orang mana mau kemana-mana pakai masker? Enggak, kamu takut-takut. Ini tuh cuma ini. Itu kan begini. Kita paling berapa lama sih? Paling bentar lagi selesai. Paling bisa tertangani. Kan sekarang udah canggih. Orang-orang udah canggih. Ternyata 20, 21, 22. 3 tahun kita ya. 23 masih dikit-dikit kan yang Omikron. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Maka kenapa sebelum ini kan saya sempat cerita yang di IT itu ada slogan itu gitu ya. Nah, kalau sesuatu hal mungkin terjadi maka dia pasti terjadi, karena selama dia ada kemungkinannya, sekecil apapun persentasenya, ya tetap aja ada persentase kemungkinan terjadi. Kan? Betul. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya, kita bisa ngapain kalau belum siap gitu ya. Benar. Kalau itu terjadi gimana? Misal satu pertanyaan menarik. Ini saya dapatkan dari, kalau nggak salah dari Instagram juga deh. Saya waktu ada pertanyaan itu saya juga iya juga ya. Pertanyaan sederhana, Level People. Kalau besok Level People dipanggil oleh HR untuk disampaikan bahwa Anda tidak dilanjutkan lagi kontraknya, so apa yang akan terjadi sama Anda? Nah, dan itu mengerikan, Coach. Iya, dan terjadi loh. Dan terjadi. Saya menemukan banyak orang di 2025. Iya. Ada yang menti public speaking, betul. Ada yang teman dekat, ada yang orang terdekat juga yang mereka pede-pede aja. Iya, wah kan ini saya udah begini, posisinya udah bagus gini, nggak mungkin lah gitu. Ya ternyata terjadi juga. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat pola-pola ini terjadi, sekali lagi ini bukan nakut-nakutin ya, enggak, ini awal tahun sudah mengerikan, enggak. Iya. Tapi polanya mengatakan begitu kan. Betul. Ya polanya mengatakan begitu. 2025 sudah banyak terjadi. So sedia payung sebelum hujan. Katanya kan kalau lagu sedia apa sebelum hujan. Wih. Nah, jadi kita perlu bersiap. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi pun kalau terjadi pasti nggak enak. Tapi nggak enaknya itu kita tidak kemudian terpuruk sekali. Karena kita sudah ada persiapan. Iya. Artinya kita mempersiapkan segala apapun yang terjadi. Iya. Nah, seperti kayak tadi contoh saya di awal gitu. Betul, ya. Atau contoh ke Samsul yang ilustrasi BMKG gitu ya. Kita bukan kemudian percaya pasti terjadi ramalan cuaca atau prediksi cuaca yang diperkirakan oleh BMKG. Bukannya percaya gitu aja, tapi dengan melihat data itu, pola itu, setidaknya kita jadi tahu, oh hari ini saya perlu bawa jas hujan, saya perlu berjalannya lebih hati-hati, saya perlu apa gitu ya. Iya, jadi sudah ada persiapannya. Pun di tengah jalan nggak hujan, ya nggak apa-apa. Ya udah gitu ya. Kan ada yang aneh nih, waktu COVID. Betul. Kan saya tuh termasuk orang yang paling ketat persiapan. Mungkin karena background ya. Karena background IT tadi ya. Security punya background keamanan IT waktu itu kan. Jadi saya waktu COVID itu betul-betul di rumah itu, ya, masuk rumah itu ada UV. Lampu UV. Jadi kita barang-barang semua taruh di box-box yang ada UV-nya. Semua apapun barang masuk rumah semua, lepas barang-barang, jam tangan, kacamata, tas, semua taruh di box, nyalain UV. Baju langsung ganti dan seterusnya, semprot dan segala macam. Saya segitunya. Amazing. Pernah lihat kan saya training dengan double masker. Oh iya. Semuanya itu saya siap sedemikian rupa. Nah, sampai ada teman dekat yang mengatakan begini, "Lu ngapain sih lu?
gitu-gitu Wah, amat. gitu-gitu amat. Wah, kan nggak gini. Itu lu percaya banget sih begini. Nah, itu masih oke lah gitu. Iya. Ada juga yang begini. Kemudian seminggu 2 minggu, tuh kan nggak ada apa-apa kan? Gue tuh nggak sampai kayak lu nggak ada apa-apa. Lu juga nggak usah takutnya gitu. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Justru kita persiapan itu bukan supaya terjadi. Tapi kalaupun terjadi kita ready gitu. Betul, kan. betul. Lu mau tunggu celaka dulu baru. Ibaratnya gini, mau tunggu jatuh dari motor kepala luka. Saya nggak bilang percaya. Baru mau pakai helm. Betul. Enggak kan? Enggak. Artinya apa? Pakai helm supaya kalaupun ndak minta terjadi masih aman. Betul. Ada yang menutupi kepala ya. Jadi level people pakai helm bukan karena ada polisi. Betul. Kalau Karena Anda untuk menghargai safety. otak Anda, bener dong. Betul ya. Bener kan? Kalau kita menghargai otak kita pakai helm bukan karena ada polisi. Bener ya. Nah, jadi bukan karena nunggu jatuh dulu kan, baru Bener. kita mau pakai helm kan. Justru pakai helm supaya kalaupun terjadi, insya Allah nggak ada apa-apa. Bener ya. Lebih safety kita. Nah, itu jadi latar belakangnya itu. Jadi kalau kita lihat pola, apalagi kita lihat kondisi-kondisi belakangan ini, ya ada kemungkinan bahwa sekarang tidak ada lagi yang kemudian stabil penuh tuh nggak ada. Ya, bumi gonjang-ganjing tadi katanya kan, bumi gonjang-ganjing, ya, laut berombak gitu ya. Ya situasi lagi naik turun fluktuasinya luar biasa, ya kita mulai siap-siap. Betul coach ya. Nah, jadi kalau saya menangkap tadi level people, ya kondisi udah kayak gini, udah nggak bisa kayak zaman dulu gitu ya. Ibarat tadi, masa iya kita nunggu jatuh dulu baru pakai helm? Betul. Udah keburu berdarah ya kan? Nah ini jangan sampai kejadian, kita sudah mengantisipasinya. Nah kalau nggak terjadi gimana? Ya udah. Ya alhamdulillah gitu ya. ya. Justru kita harap tidak terjadi. Betul ya. Tapi jangan terlalu pede nggak terjadi kayak COVID ya kan. Nggak akan terjadi ternyata keluarga terdekat kita yang juga menjadi korban ya. Banyak keluarga saya juga yang saat itu Allah panggil lebih cepat coach ya. Nah karena itu ini kita sudah membaca banyak pola. Nah karena itu kita perlu mempersiapkan. Nah, betul. Ada persiapan-persiapan kita perlu lakukan. Nah, artinya tadi berarti yang perlu kita persiapkan dari sisi mental dulu tadi. Ya, nah, satu dari sisi mental. Ya, mindset kita perlu kita siapkan. Apa mindsetnya? Kalau tadinya kita mungkin ya kita hidup dengan tenang, dengan kenyamanan, dengan stabil luar biasa, kita mulai punya mindset yang ya bisa apa saja kalimat mindsetnya, tapi lebih kepada kalau terjadi sesuatu saya sudah siap. Jadi lebih kepada mindset untuk preparasi untuk mempersiapkan kemungkinan yang terjadi. Gitu ya. Jadi bukan mindset yang panik ketika terjadi, tapi kalau saya biasa mengatakan paniklah sebelum itu terjadi, supaya kita bergerak untuk mempersiapkan kondisi-kondisinya. Nah, sehingga kalaupun terjadi, nggak minta-minta, kalaupun terjadi kita udah siap. Ya. Artinya memang mindset yang perlu dimiliki level people penting untuk kita mempersiapkannya sebelum itu terjadi. Nah, selain kemudian mindsetnya nih coach, apalagi yang perlu kita miliki dari sisi apalagi? Oke, sebenarnya tadi sebelum mindset kesadaran dulu ya. Oke. Kita sadar ya menonton berbagai podcast termasuk di podcast ini yang kami sampaikan. Banyak juga mungkin di konten kreator lain sudah menyampaikan gitu ya. Untuk persiapan itu membangun kesadaran sebenarnya. Bukan membangun ketakutan, enggak. Karena kita perlu sadar kemudian bergerak. Ya, takut sedikit it's okay, takut sedikit bagus dong. Karena itu kan takut kan mekanisme tubuh kan, mekanisme diri kita untuk kemudian aware terhadap kemungkinan yang terjadi. Tapi hidup dalam ketakutan itu yang tidak tepat. Betul. Sehingga takut itu membuat kita bersiap supaya tidak hidup dalam ketakutan. Gitu ya, level people ya. Bagus kata-katanya. Tumben saya ketemu kata-kata bagus ya. Iya. Hidup dalam ketakutan. Ya, takut itu sesuatu yang baik karena itu adalah mekanisme diri kita untuk mempertahankan diri. Tapi kita takut itu supaya kita bersiap
agar kita tidak hidup dalam ketakutan. Wih ya, Samsul Hatta 2026. Nah, Samsul Hatta 2026. Benar. Oke, satu sadar ya. Kemudian setelah itu kita ubah mindset kita. Oke, kalau selama ini mungkin tadi yang saya bilang mindset nggak mungkin terjadi, semuanya aman-aman saja. Kita mulai ciptakan mindset bersiap. Ya, mempersiapkan diri dengan baik supaya bisa menghadapi situasi-situasi baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Diharapkan alhamdulillah, pun tidak diharapkan kita sudah bersiap untuk lebih kuat menghadapi situasi-situasi yang terjadi. Ya, ini menarik nih. Kata kuncinya situasi-situasi yang diharapkan dan yang tidak diharapkan. Betul, karena bisa dua kan? Betul. Nah, seringkali yang kita fokuskan adalah yang kita harapkan. Ya. Karena tahun baru itu ya. Nah, maka saya pengen berharap gitu ya. Resolusinya apa? Ya. Tapi kan hidup tidak seindah itu ya. Betul. Kalau seandainya seindah itu, wah, enak banget ya. Enak banget hidup ya. Nah, sedangkan banyak hal-hal yang tidak diharapkan, yang diluarkan dari kita, yang itu pasti terjadi. Nah, maka perlu dipersiapkan. Kalau kitanya sudah mulai siap dan sadar, dan kitanya juga sudah punya mindset yang tepat, selanjutnya setelah itu apa yang perlu dipersiapkan, Coach? Mulai kita coba lihat kemungkinan apa? Mitigasi resiko. Mitigasi resiko. Kita kenali resiko kita. Ya, apa saja risiko karena kita kan beda-beda ya. Mungkin level up people, mungkin yang kerja di kantor punya risiko-risiko yang berbeda sama yang punya usaha. Jadi masing-masing kita coba kenali risiko kita. Baik risiko dari sisi karir, finansial, kesehatan gitu ya. Jiwa dan lain-lain. Kita coba kenali risiko-risiko apa nih. Oh, saya berada misalnya contoh ya, kita sedang ada di Cibubur, ya, di masuknya Jawa Barat, Pulau Jawa lah. Pulau Jawa itu ada kemungkinan risiko-risiko bencana. Betul. Ya kan sudah disampaikan juga oleh BMKG sama beberapa pejabat negara ya. Pejabat-pejabat negara bahwa kita perlu bersiap. Karena Indonesia dikelilingi oleh cincin api lah, macam-macam. Ada lempengan-lempengan dan segala macam. Artinya, dan itu bukan hoax, itu kan memang pernyataan resmi. Berarti kita lihat, risiko saya di sini apa? Kalau di sini bisa jadi bukan tsunami risikonya. Karena kita bukan di pinggir pantai. Ya, cukup jauh dari pantai. Bisa jadi yang lain apa? Gempa, longsor dan lain-lain. Nah, jadi masing-masing kita punya risiko yang bisa jadi beda-beda. Kita kenali. Itu dari sisi keamanan bencana. Dari sisi finansial, misalnya di pekerjaan. Oke, saya kerja. Siapa yang menjamin perusahaan yang tempat saya kerja ini aman terus? Nggak ada. Makanya sekarang mulai banyak ya influencer, pebisnis yang menggaungkan apa? Jangan punya satu keranjang. Punyalah minimal 2 keranjang. 2 sumber pendapatan. Nah, kita mulai bisa bersiap tuh. Mungkin selama ini udah digaji gitu ya, gajinya sudah lumayan bagus. Kata siapa besok tidak dipecat? Mungkin bukan dipecat, di PHK. Kalau pecat kan bisa jadi karena konotasinya ada kesalahan ya. Betul. Tapi kalau PHK bisa jadi karena kondisi-kondisi yang memang perusahaan tidak mampu lagi. Maka ada pemutusan hubungan kerja. Nah, siapa yang menjamin bahwa kita tidak akan terkena? Betul. Nggak ada yang menjamin. So, kita perlu persiap. Kalau hal itu terjadi, apa yang saya perlu siapkan? Berarti saya harus punya 2 bisnis dong sekarang. Bisa jadi ya. Bisa jadi yang penting kita sudah persiapan. Pun nanti terjadi, ini sudah tinggal jalan misalnya. Persiapan kan nggak harus langsung jalanin kan. Tapi dia ready gitu ya. Nah, apalagi kesehatan. Kita lihat lepas COVID baru nyaman 1-2 tahun kita sudah mulai isu super flu. Super flu ya namanya. Iya. Super apa? Super itulah. Influenza yang bukan super mil lah bukan. Bukan ya, apalagi super bukan. Super sekali. Ya. Betul ya. Oke, jadi kesehatan ini juga perlu kita perhatikan kan. Ada isu bahwa nanti akan ada pandemi berikutnya. Kenapa? Konspirasi. Kalau itu ya terserah lah mau percaya atau enggak. Tapi ada isu-isu kesehatan yang makin kuat ke sini. Nah, kita juga perlu siap. Apa persiapan kesehatan kita? Mungkin mulai sekarang saya mulai sadar olahraga, sadar hidup sehat,
sadar gaya hidup. Hmm. Tiap hari saya ini kok perginya kafe mulu ya. Wih. Wah, pesannya kopi ini manis-manis dan segala macam. Oh, kita mulai sadar. Oh, saya perlu sekarang mengurangi atau memaintain, mengelola hidup saya supaya lebih sehat dan lain-lain. Itu persiapan kesehatan dan lain-lain. Jadi kita perlu kenali risiko-risiko kita. Ya, saya setuju banget Coach untuk mempersiapkan segalanya. Ya. Nah, kalau saya tidak salah ingat, belum lama ini muncul di FYP TikTok saya. Itu ada gambar kebun, ada pohon pepaya, ada pohon buah, pohon sayur segala macam gitu ya. Dan konten itu hanya untuk menimbulkan awareness betapa pentingnya kita mempersiapkan kebun di rumah kita. Kalau terjadi sesuatu. Ya, nah, betul. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena dia berangkat dari pengalamannya yang kemarin di Aceh. Nah, ketika semua terisolasi, keluarga mereka betul-betul mengandalkan dari kebun. Ya, dia sih nggak kena bencana banjirnya ya, tapi nggak bisa kemana-mana kan? Betul. Nah, jadi ya udah, saya perlu mempersiapkan itu. Ya, Dan ngomongin kesehatan juga, kayaknya nggak tahu ya. Ini perlu divalidasi oleh dokter ya. Tapi saya juga merasakan kalau virus hari ini itu entah kenapa jauh lebih ganas gitu ya. Karena sebulan sekali atau sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu ada aja tuh yang sakit di rumah. Nah, kan kemarin di perjalanan kita camping itu anak pertama saya juga sakit tuh Coach. Jadi memang perlu merubah pola kesehatan dan pola hidup. Betul. Jadi memang ya banyak ya penyebabnya ya. Kenapa virus makin lama makin ini ada virus kan juga makhluk hidup yang punya berevolusi betul ya. Berevolusi dan kemudian punya kecerdasan kan. Makanya dia memperkuat dirinya dan seterusnya. Tapi intinya benar, kita perlu bersiap diri ya untuk kesehatan kita, untuk kemudian finansial kita dan lain-lain. Dan kita perlu beradaptasi. Kita nggak bisa kemudian wah saya nggak bisa gini harus begini, nggak bisa. Zaman berubah kok. Betul. Kita nggak minta dia berubah kok. Benar. Nah, ngomongin tentang finance Coach. Nah, saya teringat 2025 tahun kemarin. Nah, selepas saya umroh Level People. Nah, karena saya ini freelance, self employee gitu ya. Usai umroh itu harapannya kerjaan tuh langsung dapat lagi langsung. Ternyata betul Coach, ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi. Sebulan saya kosong Coach. Usai umroh padahal kata orang kan umroh nanti mengalir rezekinya deras segala macem gitu ya. Ternyata enggak. Ya tergantung kerjaannya juga gitu Saat itu memang saya berangkatnya di Juni-Juli dan lagi transisi semester tuh. Memang lagi nggak begitu deras tuh biasanya orderan. Dan saat itu sepi sebulan. Saya sampai bertanya, dosa apa yang saya lakukan? Yang akhirnya yang saya lakukan ya udah, saya optimalkan relasi yang ada untuk kontak gitu. Ya, jadi itu ya Level People, persiapan tuh perlu kita lakukan. Kemudian tadi ya, kalau dari sisi finansial jangan cuma punya satu keranjang, punyalah 2 atau beberapa keranjang pemasukan. Sekarang banyak ya, pun nanti Level People insya Allah di mungkin sekarang Februari kita sudah mulai mengaktifkan yang membership ya. Yang lalu sempat tapi kayaknya karena belum sempat kesibukan masing-masing. Jadi insya Allah per Februari nanti Level People nanti bisa banyak kok belajar ya, dengan investasi yang sangat murah sekali. Join membership kita itu kita di situ ada konten-konten yang lebih detail, lebih rinci. Ya kita membahas tentang persiapan-persiapan mulai dari ada konten tentang persiapan finansial, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana kita punya ide, mengembangkan ide. Jadi bukan kita kasih tahu kamu lakukan ini, kamu bisnis ini aja, bukan, tapi bagaimana cara kita creating idea untuk kita punya apa yang bisa kita kembangkan dan lain-lain. Silakan nanti akan simak terus, nanti kita akan ada diumumkan kapan konten-konten membership sudah ready, sudah bisa dinikmati. Level People bisa langsung join belajar di situ. Betul gitu banget. Ya. Banyak sekali persiapan-persiapan yang bisa kita
pelajari di situ, dan konten-kontennya kita buat cukup lengkap dengan berbagai penjelasan detail. Betul, setuju banget Coach. Untuk kemudian kita mempersiapkan pola-pola yang akan terjadi. Betul. Karena biasanya yang kita tidak sadari level people dan Coach Samsul, pola tiap tahun kita itu berulang. Nah, kitanya melakukan program yang lama, maka perlu punya program yang baru dalam diri kita untuk menghadapi situasi yang baru ini. Nah, dan saya mau mengingatkan Bro Bisri, level people, yang namanya merubah pola tuh nggak enak. Betul. Tidak ada satupun perubahan pola yang nyaman-nyaman saja. Kalau di training nih, saya biasa mengatakan gini, Asik. Saya biasa mengatakan bahwa mohon maaf ya, saya bukan motivator yang kemudian akan teriak kita bisa, bukan. Kenapa? Yang namanya perubahan pasti nggak enak. Betul. Kita coba ya level people ya, hal kecil nih kita coba. Level people, siapa di sini yang kalau pakai baju kemeja tangan kanan masuk duluan? Ada nggak? Saya. Ada ya? Oke. Siapa yang tangan kiri duluan? Kalau pakai kemeja nih, tangan kiri duluan baru kemudian tangan kanan. Ada aja pasti itu. Ada aja pasti ya. Atau siapa yang pakai kemeja kayak pakai kaos, gitu langsung. Ada juga kan. Nah, sekarang coba level people yang masuk kanan duluan, yang biasanya masuknya kanan duluan. Sekarang bayangkan Anda pegang kemeja, masukkan tangan kiri duluan. Apa rasanya? Aneh. Kan aneh, nggak nyaman pasti kan. Kenapa? Merubah pola. Nggak ada yang beda kok kanan sama kiri kita. Sama-sama pakai. Baju juga nggak ada kemudian miring sebelah, nggak ada. Nggak ada, betul. Sama bentuknya sama, kanan kiri simetris. Tapi kenapa rasanya aneh? Karena pola. Betul. Perubahan pola tidak ada yang enak. Tapi itu menuntut kita untuk kemudian memperluas zona nyaman. Jadi bukan kemudian keluar dari zona nyaman. Yes, kita keluar karena kita ke sesuatu yang tidak nyaman. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi zona nyaman baru yang lebih besar. Zona nyaman Anda segini nih, ya. Kalau zona nyaman segini nih, kita perlu bersiap merubah pola atau menyesuaikan dengan pola-pola yang lain. Kita kemudian keluar ke sini. Kesininya tuh nggak enak. Betul. Awalnya. Tapi lama-lama zona nyaman kita jadi segini. Betul. Bukan lagi segini. Segini maksudnya apa? Oh, sekarang kita hidup dengan kondisi segini, tapi kalaupun ada sesuatu terjadi lebih besar daripada yang saat ini, kita udah ready nih. Betul. Karena kita udah melatih diri kita untuk itu. Nah, artinya berarti mempersiapkan diri menghadapi situasi yang tidak terjadi dengan menciptakan pola-pola baru. Beradaptasi dengan pola yang ada sekarang, gitu ya. Karena pola sekarang kan sangat tidak stabil kan. Betul. Ya, tidak stabil itu pola. Kok sekarang begini ya? Nggak apa-apa, sekarang polanya begini. Maka kita menyesuaikan diri, berlatih mengikuti alur pola yang ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negara kita. Ya, bukan kemudian kita ya terima-terima aja deh, bukan, tapi kita kemudian mengikuti polanya dengan tetap berpegang pada apa yang kita lihat benar, gitu ya. Nah, kemudian dari pola-pola itu kita bisa lihat apa yang bisa saya lakukan supaya saya ada tenang di dalam pola ini. Pola baru tadi. Nah, pola baru. Saya mencontoh sederhana, misal ini contoh saja ya, level people. Contoh, wah, polanya sekarang adalah kalau saya misalnya ini bukan di Indonesia, bukan di tempat lain misalnya. Konoha. Ya, kalau saya tidak setuju, saya menyatakan nanti saya dipolisikan misalnya. Di negara ini kan begitu ya, yang otoriter di tetangga ya. Tetangga mana ya, pokoknya tetangga lah ya. Nah, berarti kita sudah bisa perlu menyesuaikan. Oke, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Pun kita mau tetap begitu, kita sudah siap dengan konsekuensi. Tapi itu pola yang baru. Contoh ya. Contohnya gak pinggir jurang ya. Nah, tapi itu kan termasuk dalam kondisi hidup kita kan. Betul. Kita mungkin di perusahaan lah, kita ada manajemen baru. Wah, ini manajemen ini keras gitu misalnya. Keras ya, bukan tegas, beda kan. Wah, tapi saya gak setuju. Saya ingin mengumumkan pendapat, tapi kalau saya mengumumkan pendapat, saya langsung dipecat. Kan pilihan tuh. Dengan pola baru ini saya mau ikut arus tapi saya bukan jadi diri saya. Atau saya tetap mau dengan pendirian saya, tapi saya cari cara supaya saya tetap bisa menyampaikan dengan tepat. Iya. Dan saya tidak dipecat. Pun saya dipecat, saya sudah siap. Oke. Artinya dia memahami konsekuensi itu. Gitu ya. Artinya kan
kita perlu siap. Intinya di persiapannya. Itu contoh karena itu part of kehidupan kita kan kita nggak mungkin kemudian ikut aja kita salah ya ikut salah juga kan nggak juga. Nah ini yang kemudian kita bersiap di segala macam hal. Itulah yang saya bilang tadi, level up people kita perlu melihat dulu ya kita punya kemungkinan risiko yang ada di lingkungan kita apa saja. Dan kemudian kita bersiap untuk mengikuti pola-pola atau beradaptasi dengan pola-pola tersebut, pola-pola yang baru, dan kemudian bersiap untuk konsekuensi-konsekuensi atau situasi-situasi yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Iya, oke, cakep gitu. Banget nih Coach Samsul ya. Awal tahun ngomongin pola kita ya. Karena 2026 bisa jadi polanya agak berubah nih. Betul ya. Berharapnya polanya lebih baik, bisnis lebih baik. Amin. Kemudian usaha-usaha kita, pekerjaan level people juga makin karirnya makin baik. Gitu. Amin ya. Jadi elemen apa tahun ini? Asik. Oke, terima kasih banyak Coach Samsul. Kalau gitu ya, harapannya apa yang kita obrolkan ini Bro Bisri betul-betul bisa membangun kesadaran. Karena poin pertama kesadaran kan. Iya. Kita sadar dulu kan, baru kemudian kita bisa melihat dan kemudian kita mempersiapkan diri kita. Iya, betul. Oke. Sip. Level people, kalau obrolan santai ini bermanfaat, silahkan bagikan. Betul. Kepada teman, saudara, supaya mereka juga bisa mengenali pola, mereka bisa mempersiapkan diri. Apapun yang terjadi, ya, sama-sama kita berdoa yang terjadi ada sesuatu yang diharapkan. Amin. Amin ya. Sampai ketemu level people di episode berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.